Salam sahabat muda, berjumpa lagi kita dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu untuk kasih setia Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan untuk kami membaca firman-Mu. Biarlah roh-Mu yang kudus menerangi hati pikiran kami, agar firman-Mu yang kami baca, kami renungkan pada hari ini boleh menjadi firman yang hidup dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan dari Bilangan pasal 13 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-33. Namun saya tidak akan membacakan semua ayat. Saya akan membacakan ayat pertama sampai ayat ketiga, kemudian ayat 17 hingga ayat yang ke-33. Bilangan 13 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-33. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan, dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur." Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Sin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya, juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa,
orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Sobat muda, hari ini kita akan belajar satu tema, mengalahkan raksasa. Ada anak-anak muda yang mulai dihantui oleh rasa takut. Ada yang takut kehilangan pekerjaan, takut di PHK, takut kehilangan orang-orang yang terkasih. Bahkan ada yang takut menghadapi masa depannya sendiri akibat daripada pandemi yang berkepanjangan yang telah mengakibatkan perubahan dalam setiap segi kehidupan manusia. Ketakutan merupakan raksasa yang bisa menghancurkan masa depan kita. Ketakutan bisa menjadi raksasa yang menghalangi kita mengalami dan menikmati berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan belajar bagaimana cara mengalahkan raksasa dalam hidup kita. Yang pertama, untuk kita bisa mengalahkan raksasa dalam hidup kita, kita harus memiliki cara pandang yang berfokus kepada Tuhan. Cara pandang kita akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Cara pandang seseorang terhadap kehidupannya akan mempengaruhi masa depannya. Ketika kita memiliki cara pandang yang salah, maka akan menuntun kita kepada jalan yang salah. Tapi ketika kita memiliki cara pandang yang benar, maka akan menuntun kita kepada masa depan yang penuh dengan pengharapan yang sudah Tuhan siapkan bagi setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Bangsa Israel ketika mereka selangkah lagi masuk ke tanah perjanjian, firman Tuhan datang kepada Musa untuk menyuruh beberapa orang dari bangsa itu mengintai tanah Kanaan. Dan Musa memilih 12 pemimpin perwakilan dari 12 suku Israel untuk pergi mengintai tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Kemudian ke-12 pengintai ini berangkat ke tanah Kanaan. Mereka mengintai negeri itu selama 40 hari. Setelah lewat 40 hari, kembalilah mereka dari pengintaian dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel yang pada saat itu berada di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil daripada negeri itu. 10 pengintai membawa kabar yang baik dan yang tidak baik. Kabar baiknya bahwa memang benar negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Kabar tidak baiknya bahwa orang yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kotanya berkubu sangat besar. Bahkan dikatakan di sana ada keturunan Enak. Keturunan Enak ini adalah keturunan raksasa. Dan negeri itu dikelilingi oleh orang-orang yang kuat. Jelas di ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-29 bahwa orang Amalek diam di tanah Neged, orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam di sepanjang laut dan di sepanjang sungai Yordan. Jadi di situ terlihat bahwa di sungai Yordan ada yang jaga, kemudian di pegunungan ada yang jaga, jadi dalam kota pun ada yang jaga. Jadi hal ini yang membuat ke-10 pengintai ini mulai merasa takut dan mereka mulai pesimis bahwa mereka tidak akan bisa masuk ke negeri yang sudah Tuhan janjikan kepada mereka. Mendengar kabar yang disampaikan oleh 10 pengintai ini mengakibatkan seluruh umat Israel pada saat itu mulai dihantui ketakutan yang luar biasa. Mereka pada akhirnya mulai bersungut-sungut kepada Musa dan Harun tanpa mereka menyadari ketika mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Harun, sebenarnya mereka sedang bersungut-sungut kepada Tuhan yang telah memimpin mereka dengan tiang awan dan tiang api untuk masuk ke tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan, negeri yang penuh susu dan madu itu.
dan akibat daripada ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan, akhirnya ke-10 pengintai ini dan orang-orang Israel yang pada saat itu bersungut-sungut tidak diizinkan Tuhan masuk untuk menikmati negeri yang penuh susu dan madu yang telah Tuhan siapkan bagi umatnya. Tetapi ada 2 pengintai, yaitu Yosua dan Kaleb, yang membawa kabar yang berbeda. Mendengar laporan teman-temannya, Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi ke-10 pengintai ini mengatakan, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita." Sobat muda, kita melihat bahwa 12 pengintai ini melihat objek yang sama, tetapi memiliki cara pandang yang berbeda. Mereka membawa berita yang berbeda pula. Ke-10 pengintai ini membawa berita yang negatif yang mengakibatkan seluruh Israel ketakutan. Tetapi kedua pengintai ini, mereka membawa berita yang positif, berita yang menenteramkan hati. Mengapa? Karena cara pandang mereka yang membedakan. Ke-10 pengintai ini berfokus kepada masalah, bukan kepada Tuhan. Tapi kedua pengintai ini, Yosua dan Kaleb, fokus mereka bukan kepada raksasa, tetapi kepada Tuhan yang lebih besar dari raksasa-raksasa yang ada di tanah Kanaan pada saat itu. Sehingga mereka percaya bahwa bersama dengan Tuhan mereka pasti akan menang. Mereka pasti akan menaklukkan tanah Kanaan dan mereka akan masuk menikmati negeri yang penuh susu dan madunya itu. Sobat muda, sebagai generasi muda Kristen, mari kita melihat setiap persoalan dalam kehidupan kita, setiap masa-masa dalam hidup kita dengan cara pandang yang berfokus kepada Tuhan. Raksasa apa yang saat ini sedang kita hadapi, yang sedang menghalangi masa depan kita? Mari kita tetap fokus kepada Tuhan. Ketika kita berfokus kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk menghadapi raksasa-raksasa itu. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan di dalam Tuhan. Karena bersama-sama dengan Tuhan, kita mampu untuk melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Itu janji Tuhan bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Kalau kita ingin menikmati masa depan yang penuh dan pengharapan, tetaplah berfokus kepada Tuhan. Yang kedua, untuk kita bisa mengalahkan raksasa dalam kehidupan kita, kita harus memiliki cara pandang yang sesuai dengan perjanjian Tuhan. Perjanjian Tuhan harus ada dalam setiap situasi apapun dalam kehidupan kita. 10 pengintai melihat situasi kondisi yang sulit untuk masuk tanah Kanaan karena mereka melihat situasi bukan perjanjian. Yosua dan Kaleb melihat sama seperti 10 pengintai, tetapi mereka bukan hanya melihat situasi saja, mereka melihat perjanjian Tuhan di atas segala situasi. Yosua dan Kaleb melihat perjanjian Tuhan bukan sebagai kenyataan, tetapi kebenaran. Kenyataannya memang di Kanaan ada orang raksasa. Dalam kehidupan kita pun juga kenyataannya bahwa hidup kita penuh dengan pergumulan. Kenyataannya bahwa kehidupan kita ini banyak kesulitan, tetapi kebenarannya kita adalah anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Kebenarannya kita adalah pemenang yang mampu untuk mengalahkan setiap persoalan dalam kehidupan kita, yang mampu mengalahkan setiap situasi dalam kehidupan kita, karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan menolong kita, Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan kita. 10 pengintai melihat raksasa, tetapi Kaleb dan Yosua melihat masa depan. 10 pengintai goyah imannya, tapi Kaleb dan Yosua memperteguh imannya. Mengapa Israel menjadi takut ketika mendengar kabar yang disampaikan oleh 10 pengintai ini? Karena mereka berfokus kepada kesulitan, tidak lagi berfokus kepada perjanjian Tuhan. Tuhan yang berjanji untuk membawa mereka masuk ke negeri yang penuh susu dan madunya. Mereka lupa kepada perjanjian Tuhan.
Maka ketika kita tidak hidup berpegang kepada janji Tuhan, seringkali kita dihantui ketakutan. Seringkali kita tidak menikmati berkat Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, sebagai anak-anak muda, jangan pernah berfokus kepada kenyataan yang terjadi dalam dunia ini, tapi fokuslah kepada perjanjian Tuhan dalam hidup kita. Tuhan menjanjikan kehidupan yang penuh dengan pengharapan, masa depan yang penuh dengan pengharapan bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Mari kita maju terus, melangkah, lihat ke depan kepada masa depan yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap kita anak Tuhan. Raihlah itu bersama-sama dengan Tuhan. Maka ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kemenangan akan senantiasa mewarnai kehidupan kita, dan kita akan menikmati berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini yang meneguhkan iman kami sebagai anak-anak muda Kristen. Biarlah kami yang hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pergumulan dan kesulitan ini, agar kami tidak berfokus kepada setiap situasi kondisi yang terjadi, tapi kami tetap memiliki cara pandang yang terus berfokus kepada Kristus, agar kami terus memiliki cara pandang yang terus berfokus kepada perjanjian Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi anak-anak muda yang mampu mengalahkan raksasa-raksasa dalam kehidupan kami dan boleh menjadi pemenang yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang di akhir zaman ini. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami, mampukan kami untuk melakukan firman ini dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.